Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita bisa berzumpa kembali dalam halaqah pekanan yang diselenggarakan oleh IMAH, Indonesian Muslim Association in Hong Kong dan Dompet Duafa Hong Kong yang setelah istiqomah kita berusaha untuk selalu bersilaturahim, saling watawasau bil haq, watawasau bil sabr dalam Masya forum halaqah pekanan. Kita lakukan sebagian besar lewat online di beberapa kali. Kadang-kadang nanti kita akan lakukan secara offline, tapi pada umumnya kita melalui media Zoom dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita niatkan untuk bersilaturahim, talabul ilmi dan watawassabil haq watawassabil ini dan semakin menguatkan iman Islam kita dan menambah wawasan kita dan mempererat silaturahmi kita ukhuwah Islamiyah untuk masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong, baik yang secara langsung melalui Zoom dan juga yang menyimak melalui Facebook Live streaming dari Dompet Duafa Hong Kong. Salam salawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah. baik para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta umat Islam memperjuangkannya untuk agamanya dan insyaallah semoga kita termasuk di dalam amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali dibimbing oleh Ustadz kita Ustadz Fatullah Maksum LC untuk memberikan tausiah dan memberikan mau'izatul hasanah kepada kita semua. Dan malam hari ini kita mengangkat tema mengenai 4 sifat sumber dosa manusia menurut Imam Al-Ghazali. Kalau melihat judulnya ini Imam Al-Ghazali berarti nanti penuh dengan filsafat keimanan. Insya Allah mudah-mudahan saya Tasawufnya, tasawufnya. ya, jadi melihat judulnya aja nih, waduh ini menarik sekali nih. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibu dan manfaatnya dan untuk mempersingkat waktu, kita buka saja Ustaz dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya, uh, Ustaz Fatullah, Fadil Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sallallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Yang kami hormati eh, koordinator atau pimpinan IMAH, eh, Bapak Adi, ya. Kami hormati pimpinan cabang Dompet Domba Hongkong, Bapak Ustadz Fajar, yang kami hormati jamaah IMAH, ya, Pak Andri, Pak Ghazali, dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah, marilah kita awali eh, kajian pada malam hari ini tentunya dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya, ya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih dalam suasana iman dan Islam. Mudah-mudahan kita selalu ditetapkan oleh Allah, bahkan dimatikan dalam keadaan iman dan takwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam adalah kita sampaikan, kita haturkan, kita senandungkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersolawat, senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau, kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini, terlebih pada era sekarang ini yang luar biasa, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Peradaban manusia terus berkembang, berubah, ya, dengan selarasnya kemajuan teknologi dan sebagainya, ya, itu yang bisa jadi menggerus orang-orang yang beriman, orang-orang yang eh, berdedikasi untuk menegakkan agama Allah dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dengan mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan nanti insya Allah mudah-mudahan di yaumul kiamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, jamaah imah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini inilah sebuah keresahan yang sebenarnya bisa kita lihat, ya, apa yang terjadi belakangan, apa yang terjadi di negara kita ini, ya. Apalagi sekarang ada momentum pemilu, ya, yang sebenarnya slogannya pemilu damai, tapi rasa-rasanya di bawah ini eh, kayak apa ya, kayak lava di gunung gunung api, ya, gunung. Jadi mungkin di atas permukaan eh, biasa-biasa, tapi di sosial media dan lain sebagainya, masya Allah, ya, saling hina, saling caci maki dan lain sebagainya, bahkan saling melaporkan dan sebagainya. Jadi eh, apa eh, kita khawatir ya, ada setiap eh, event pemilu yang seharusnya itu kita sama-sama berdoa supaya negara kita yang besar, yang kaya, ya, bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, yang diridhoi oleh Allah. Ya, itu harapannya kan, saling berdoa, saling saling mendoakan. Ya. Jadi belum lagi, ya, banyak kejadian-kejadian yang penyakit masyarakat dan lain sebagainya, yang bahkan, ya, karena Indonesia itu, ya, kita ketahui penduduknya kurang lebih 270 juta sekian jiwa, ya, dan 90% adalah Muslim, negara Islam, ya, termasuk yang terbesar. Nah, dalam hal ini saya ingin mungkin mengingatkan khususnya diri saya sendiri dan kita semua yang dalam hadir di pengajian ini, di kajian ini, ya, kembali mengingat apa yang disampaikan oleh Al-Quran, bahwa sungguhnya Al-Quran, ya, diturunkan adalah sebagai mukjizat Nabi besar Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup. Kita bisa terus mengambil faidah, mengambil nasihat, ya, untuk kehidupan kita, untuk keseharian kita menghadapi gelombang informasi, gelombang peradaban, ya, di barat dan dari barat atau dari belahan dunia manapun, sehingga kita bisa istiqomah dengan keislaman kita, dan percaya atau percaya atau tidak percaya, ya, Islam ini sekarang menjadi benteng terakhir. Jadi banyak seperti agama-agama samawi lainnya, ya, Katolik, Kristen dan mereka di Eropa itu sudah banyak ditinggalkan, Amerika banyak ditinggalkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ini kita bisa meluas, ya, mengingat kembali apa yang disampaikan Al-Quran berkenaan dengan jiwa manusia kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Tentunya Allah menciptakan manusia itu sangat unik, ya. Ada raganya, ada jasmaninya, ada ruhaninya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia itu memiliki jiwa atau disebut dengan nafsun. Kita Indonesia bisa nafsun itu kadang serapan, ya. Nafas itu sebenarnya dari serapan dari kata nafsun, ya. Satu yang hidup, ya. Satu jiwa yang, eh, memiliki nyawa, ya.
Di dalam Al-Quran dikatakan nafsu itu terbagi tiga. Yang pertama yang paling tinggi adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, sebagaimana dikatakan Allah dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu adalah puncak proses jiwa yang tenang, artinya jiwa yang sudah selesai, manusia yang sudah selesai dengan kehidupannya, manusia yang berhasil, manusia yang atau manusia yang terus berusaha, ya, menjaga eh, supaya selalu dalam hidayah Allah, selalu dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin hal yang eh, sekarang menjadi susah, ya. Saya cerita ini untuk di apa yang saya rasakan di Indonesia. Kadang kita berita itu banyak berita yang sekarang ada terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya. Itu karena gesekan-gesekan kehidupan itu, ya, bisa mengubah seseorang itu yang mungkin tadinya dari rumahnya baik-baik saja, didikan orang tuanya yang nggak kurang, bahkan mungkin orang tuanya adalah seorang guru dan sebagainya, tapi ketika, ya, dia pindah ke kota besar, urbanisasi dan lain sebagainya, akhirnya ini seperti saya alami di Jakarta itu, setiap hampir mungkin setiap saat, setiap detik ada aja peristiwa-peristiwa yang kayaknya kok semakin semakin hari semakin kayak tidak masuk akal, ya, di luar ini, ya, gitu. Nah, itulah. Jadi harapan kita untuk menjadi jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang pasrah, jiwa-jiwa yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi yang disebut dengan an-nafsul lawamah, jiwa-jiwa yang itu, ini hampir kebanyakan atau mungkin bisa jadi setengahnya orang muslim ini, ya, atau kita yang termasuk adalah orang-orang jiwa-jiwa yang al-lawamah, ya, jiwa-jiwa yang kadang taat, kadang maksiat, ya. Kalau istilah sekarang itu istilah di ini ada istilah namanya STNJ, STNB, sholat terus maksiat jalan, ya. Jadi dia lucu. Jadi mereka itu sholat, tapi, ya, urusan misalnya masuk ke klub apa terus dugem dan lain sebagainya, bahkan mabuk, ya, itu tapi eh, jadi sebelum tidur pun masih nunggu sholat subuh. itu itu kemarin saya baca ini kok ada, ya, bahkan orang Malaysia pun eh, yang mereka kenal dengan orang Indonesia itu begitu. Jadi ini cuma ya, mungkin ini stereotip, ya, artinya orang Indonesia itu meskipun dia melaksanakan sholat dan lain sebagainya, tapi bermaksiat tetap jalan terus. Nah, ini yang dalam kategori ini yang disebut dengan nafsul awamah, yang kadang dia ingin menjaga dirinya, ya, untuk tetap beragama, untuk takwa kepada Allah, tapi ya tadi godaan temannya, ajakan teman sekantornya, ya kan, circle-nya dan lain sebagainya, yang akhirnya dia tidak tahan, tapi ada Allah ini, dia tahu kalau itu buruk. Nah, dia mencelanya, tapi dia tetap lakukan. Itu ada juga di al-lawamah, al-lawamah mulawamah dan al-lawamah ghairu mulawamah. Ya, dia tahu itu buruk, tapi dia dia yakin, apa namanya, dia eh, melakukan itu, tapi dia tetap mencelanya. Tapi ada juga yang dia melakukannya, tapi dianggap itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Itu yang bahaya, yang namanya tadi ghairu ini, al-lawamah ghairu mulawamah. Ya. Nah, ini jadi budaya-budaya yang sekarang ada di negara kita yang diserap melalui, ya, ya, sekarang kan banyak apa tontonan itu sekarang berbayar, justru sekarang tontonannya malah nggak terkontrol. Orang sekarang beralih ke apa namanya ke media-media yang berbayar, internet dan lain sebagainya. YouTube kita tahu sendiri, ya, nggak ada KPI main di
Komisi Penyiaran Indonesia itu kan nggak masuk di YouTube. Yang sekarang dari bahasa, dari konten dan sebagainya itu nggak ada yang kontrol. Ya, kalau dulu kita di TV kan pasti ada KPI-nya, ada ini orang apa ya berlaku berpakaian misalnya laki-laki berpakaian perempuan masih ada yang negur. Sekarang kan justru di kayak kemarin kasusnya siapa? Ada Ivan Gunawan ya ditegur KPI malah balik tegur. Nah ini hal yang sebenarnya para sepakat kita dulunya sudah hal itu tidak baik, tapi sekarang dianggap ada normalisasi dan sebagainya itu yang bahaya. Yang ketiga menurut Al-Quran nafsu itu adalah nafsul ammarah. Inna nafsala ammaratun bisu. Ya, surat Yusuf. Ya, ini adalah nafsu yang penuh syahwat, yang dorongan syahwat, nafsu syahwat, ya, yang mengajak orang ke buruk, berbuat maksiat, bahkan ya, meninggalkan apa yang dia ketahui atau melanggar batas hududullah. Nah, dalam nah itu tadi ada rangkaian jiwa-jiwa menurut Al-Quran, ada nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, ada nafsul amarah. Nah, dalam menurut pandangan Imam Ghazali, ya, dorongan-dorongan nafsu ya, itu bersumber dari empat sifat. Ada sih dalam karakter manusia, ya. Meskipun Imam Ghazali ini sebenarnya dibanding dengan para filosof yang lainnya dalam memandang manusia, ya kayak Sigmund Freud itu kan mengatakan bahwa eh, manusia itu pada dasarnya punya watak jahat, ya, evil. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa manusia itu tidak punya apa? Tidak punya watak. Jadi watak itu bisa terjadi karena tadi faktor environment, environment, ya, ataupun biologik, ya, dari dalam, baik dari eksternal ataupun internal. Soal lagi yang mengatakan bahwa pada dasarnya seperti Imam Ghazali itu percaya bahwa manusia itu pada dasarnya secara fitrahnya adalah murni, suci. Ya. Nah, dalam Al-Quran begitu kan ketika manusia itu sebelum dimasukkan ke dalam jasadnya, ruh-ruh mereka itu bersaksi bahwa memang Allah itu tiada Tuhan selain Allah. Tapi ketika sudah masuk ditiupkan ke jasad ke ini ya itu dalam hadis ya Pak abawahu yuhawidani au yumajisani au yunasirani. Maka lingkungannya lah eh, yang satu lingkungan ini adalah orang tuanya, ayah ibunya yang membentuk dia menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani atau seorang Majusi. Nah, dalam hal ini Imam Ghazali bahwa manusia itu memiliki empat karakter yang buruk, ya, yang mendorong manusia itu melakukan dosa. Sifat yang pertama yang disebut dengan ar-rububiyah, ya, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan yang dimaksud Imam Ghazali ini adalah itu orang ingin menguasai, orang merasa dia dirinya paling hebat, paling jago, ya, al-kibr, terus al-fakhr, ya. Itu sehingga dorongan-dorongan itu yang membuat orang itu ya mungkin bisa berlaku fasis kayak Hitler yang menganggap bahwa orang lain selain dari rasnya itu ya tidak baik, ya. Nah, harus dibantai, harus di ini kan dan lain sebagainya. Atau ya tadi dari dari sifat-sifat itu yang rububiyah tadi yang sifat ketuhanannya berkuasa, ingin mengatur, ingin ini sehingga dorongan-dorongan itu menjadi negatif, ya, akhirnya melakukan ya seperti yang apa iblis lakukan yaitu kesombongan sehingga dengan kesombongannya itulah Allah laknat, ya, bahkan diusir dari surga sampai apa nanti itu juga tidak berubah itu karena kesombongannya padahal iblis ya termasuk makhluk Allah yang tadinya adalah makhluk yang taat beribadah kepada Allah cuma karena diperintahkan sujud kepada manusia tapi dia merasa dirinya lebih hebat daripada Adam tidak mau ya dengan sombongannya al-kibr itu ya itu akhirnya mengakibatkan dia sudah dikeluarkan dari surga, ya, dan dia dipanjangkan umurnya iblis itu ya apa namanya eh,
dikatakan dalam Al-Quran itu dipanjangkan umur sampai ya umat manusia itu mengalami kiamat. Itu yang pertama ar-rububiyah. Terus yang kedua adalah asifat asyaitoniyah, ya, asyahwah, asyahwah asyaitoniyah, sifat kesetanan. Setan sebagaimana kita ketahui Allah sudah katakan innahu lakum adu mubin, ya. Setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Setan itu terdiri dari golongan jin dan manusia, ya, sayatinul ins wal jin, ya. Jadi namanya setan itu energi buruk yang dia itu tadi menjerumuskan orang, ya, cerdik, mengakali, itu sifat-sifat setan. Membuat pertikaian, ya, tidak senang dengan sahabatnya yang dipromosikan atau lain sebagainya, dengan tadi eh, sifat-sifat setan itu yang ada pada diri orang itu, dia mengadu domba, ya, namimah, ya. Setan itu kalau di apa apa yang terjadi pada misalnya yang apa mereka itu mengajarkan sihir supaya sihir itu bisa menjadikan seorang suami dan istri yang terpisah. Itu apa yang terjadi sekarang, orang lebih seperti orang kayak, kan Allah sudah ciptakan bahkan sekarang perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki, tapi tadi orang sudah punya komitmen, orang sudah berpasangan, kenapa masih saja apa eh, ingin merusak rumah tangga orang dan lain sebagainya. Itu termasuk sifat-sifat setan, menjerumuskan, memfitnah, ya, terus apa, ia menyesatkan dan lain sebagainya. Itu dengan sebut dengan sifat syaitaniyah. Kemudian yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali bahwa sifat berikutnya ini juga yang menyebabkan orang akhirnya manusia itu melakukan sebuah dosa, yaitu adalah sifat as-sabu'iyah, ya, sifat kepuasan, ya, tidak merasa cukup, sifat yang rakus, serakah, ya. Itu yang terjadi, ya, Indonesia ini kayaknya kita waktu itu berharap reformasi ini mendapatkan perubahan yang luar biasa, korupsi hilang, tapi nyatanya ya tadinya korupsinya di bawah meja, sekarang korupsinya di atas meja. Bahkan meja-mejanya pun juga ikut dikorupsi. Nah, itu yang terjadi, artinya eh, kerakusan dan apa kebuasan, ya, tanpa rasa malu-malu lagi, ya, eh, sudah punya fasilitas dan lain sebagainya, ya, seorang irjen yang nggak kurang-kurangnya tapi ya melakukan satu apa tindakan yang arogansi dan lain sebagainya, itu kan eh, puas, ya. Seperti kayaknya mana eh, orang apa namanya bawahannya atau ajudan-ajudan itu adalah orang rendahan yang nyawanya bagi dia itu ya tidak berharga. Ini yang bahaya kan. Ada sabu iya, ya, rumah fasilitas sudah besar, mobil sudah banyak dan lain sebagainya, tapi masih kurang saja, masih korupsi saja, masih mengharap apa ada eh, proyek-proyek dan lain sebagainya, ya, mengakali proyek, ya, korupsi di proyek dan lain sebagainya. Padahal kalau kita tanya, memang makannya sehari berapa, kan nggak mungkin. Satu orang itu paling kuat makan 4 kali, 4 piring, ya kan. Tapi kan dengan uang sebanyak itu bisa membeli 100 piring, kan nggak mungkin dimakan semua. Itulah, ya, kerakusan yang kadang sudah punya tapi eh, puas, ya. Dan terakhir, eh, menurut Imam Syafi'i, menurut Al-Ghazali adalah sifat al-bahimiyah, sifat kebinatangan, yang adalah sifat apa ya, kebinatangan itu kan yang dipikirkan yaitu perutnya dan di bawah perut, ya. Ini eh, binatang ya kerjanya kalau nggak makan, ya, kemudian dia kawin, atau ya dengan karena memperebutkan wilayahnya, memperebutkan eh, daerahnya, teritorinya, ya kan, dia harus berantem, harus bertengkar, ya, karena urusan tadi, karena urusan
bisa jadi karena urusan perutnya dan urusan di bawah perutnya. Ini eh, eh, kita bisa mengenali apa yang disampaikan oleh eh, Imam Al-Ghazali ini agar kita bisa waspada bahwa setiap manusia itu tadi memiliki rasa tadi, ya, ingin menguasai, ingin memiliki, itu yang tadi pertama rububiyah. Biasanya memang gradasinya dari awal dulu, ya, dari bahimiyah dulu, ya, dari urusan perut dan di bawah perut, kemudian urusan nanti yang selanjutnya asabuiyah menjadi lebih luas, ya kan? Eh, itu kayak kita lihat kalau contohnya kayak orang-orang mafia, ya kan? Alasan karena harus mempertahankan eh, makan, ya, bagaimana cara bisa hidup, dia apa bisa setelah berantem dan sebagainya menang, ya kan, sudah menang akhirnya jadi preman menguasai eh, daerahnya, daerah satu sudah kuasai pengen daerah lain, ya itu kayak kehidupan mafia lah, ya. Syaitoniyah terus juga dari Bahmiyah Sabuyah Syaitoniyah akhirnya karena untuk apa kayak sekarang mungkin yang sering saling mengadu domba, ya, antar negara dan lain sebagainya, itu secara besarnya, makronya, yang kecilnya tadi, ya, menyesatkan, menipu. Sekarang kan di Indonesia itu kayaknya eh, nggak apa ya, nggak punya rasa kasihan gitu, ya. Kadang sama-sama orang susah, sama-sama, ya, petani yang artinya nggak punya harta, punya uang dan sebagainya terbatas, tapi ya mereka itu nggak apa tetap menjadi target penipuan dan lain sebagainya, punya uang bahkan untuk pergi yang seharusnya itu menjadi nilai pahala, membuat perjalanan umroh dan lain sebagainya, ya, ditipu, ya, dia padahal yang jamaahnya sudah jual tanah, jual sawah, jual ini, dan ya duit segitu-segitunya, itu kan luar biasa, kayak ya Allah sampai setega itu, se, se apa namanya, nggak punya perasaan sama sekali kan seperti itu. Ya, itu jadi eh, gradasi terakhirnya itu eh, pasti kalau sudah berkuasa dan lain sebagainya ingin lagi, ya, tidak puas dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Nah ini momentum eh, pemilu ini mari kita jadikan sebagai sebenarnya muhasabah kita, evaluasi kita untuk lebih eh, ke depannya jauh lebih baik, ya. Tentunya kita tidak tidak harus dengan cara yang apa namanya saling memusuhi, saling menghina, ya. Karena karena kata kata seorang imam, imam fikih, Imam Malik, ya, bagaimana kalian beramal ma'ruf tapi dengan cara yang mungkar, ya. Tujuannya bagus, tapi dengan cara yang mungkar akhirnya tetap itu adalah kemungkaran. Tidak ada tidak ada nasihat, tidak ada yang bisa pesan atau hikmah yang bisa diambil. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu yang pakem yang dituliskan oleh Al-Quran. Serukanlah ke dalam panggilan Allah, ke dalam agama Allah bil hikmah, ya, dengan penuh dengan kebijaksanaan, ya. Sekarang banyak orang yang masuk Islam menjadi mualaf dan lain sebagainya itu kadang dari perilaku seseorang, ya. Bahkan Rasulullah itu kembali ke Rasulullah menjadi seorang nabi yang di apa orang-orang yang beriman kepada beliau itu karena kan keluhuran akhlak beliau, ya. Inama buistu utami mama karimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ini, ya, untuk memperbaiki atau untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kajian ini ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, agar kita harus selalu waspada, menjaga potensi-potensi tadi, sifat-sifat yang setiap manusia itu punya, ya. Tapi eh, apa bisa kita tekan dengan tadi kita
taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah engkau dimanapun berada, ya, di kantor, di rumah, di pasar. Ya, kalau di kantor ya bekerjalah dengan amanah, ya, kalau di pasar ya bekerja apa namanya, berjualanlah dengan jujur, ya, tidak mengurangi timbangan. Bertakwalah di sekolah, ya, ajarkanlah kepada anak-anakmu akhlak yang mulia, ya, jangan sampai mengajarkan sesuatu yang tidak normal. Ya, sekarang kan LGBT sudah masuk ke sekolah-sekolah ini, ya, di di Eropa, ya. Mudah-mudahan di Indonesia punya benteng yang kuat sekali, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga generasi-generasi kita, generasi-generasi berikutnya yang sujud, uh, tunduk, patuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf seluas-luasnya. Aku lu qauli hadza wa astagfirullahi wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.